Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini saya akan perbaiki lampu LED merek Philips 7 watt bekas servisan saya, teman-teman. Dan ada keseruan apa di balik video kali ini? Saksikan sampai selesai, jangan di skip-skip agar supaya tidak gagal paham ya teman-teman. Indikasi awal lampu ini mati total ya teman-teman. Kita langsung buka batok lampunya menggunakan tape dan sudah terlihat ada satu mata LED yang menghitam teman-teman. Tandanya sudah hangus dan putus. Perlu diingat, rangkaian lampu LED rumahan biasanya full seri. Jika ada salah satu LED yang putus, menyebabkan lampu LED akan mati total. Saya menggunakan cara umum user lampu dalam pengecekan driver lampu LED teman-teman, yaitu dengan cara menjumper LED yang sudah mati dengan menggunakan timah solder ya. Ketika kita langsungkan ke listrik PLN dan lampu menyala normal sekitar 10 detik, tidak ada yang putus, itu berarti rangkaian mesin dari lampu ini masih bagus teman-teman. Apalagi pada rangkaian anti korslet saya sudah ada wattmeternya teman-teman, jadi saya bisa melihat di situ tertera 5 watt karena tadi chiclet yang menyala hanya 5 pieces. Dapat diasumsikan untuk mesin lampu ini masih normal karena masih menyesuaikan dengan watt dari LED yang tersisa. Langkah yang selanjutnya saya akan melakukan pengecekan voltase LED-nya ya teman-teman. Dikarenakan untuk chip LED-nya sudah mulai buram-buraman teman-teman, kurang terlihat dengan baik emiternya ada berapa, jadi langsung pakai alat test LED auto volt ya teman-teman, sehingga kita bisa mengetahui berapa voltase LED. Terbaca 9 volt teman-teman. Jadi saya akan mengambilnya total menggunakan LED 9 volt, tentunya yang 1 watt ya teman-teman. Kita lepaskan dulu untuk penecik berat dan berat lampunya teman-teman, karena saya harus melepas PCB LED ini dari area belakang menggunakan mata potong gergaji besi yang sudah patah teman-teman. Tidak bisa dicongkel dari atas, dipaksa dicongkel bisa membuat casing lampunya pecah. Setelah proses tadi, saya masih penasaran dengan mesin atau driver dari lampu LED ini teman-teman. Ini hanya menggunakan IC driver kotak yang kecil ya teman-teman, tapi karena mungkin sesuai dengan wattnya peruntukannya, maka mesin driver ini masih IC dari mesin driver ini masih awet teman-teman. Resistor pengatur arusnya masih setelan pabrik teman-teman, dan sudah dipakai sebelumnya, terus diservis, dan setahun lebih, 2 tahun mungkin ini ya, sudah mau diservis lagi, hanya pada kerusakan LED-nya saja. Untuk mesin masih aman-aman teman-teman. Langsung saja teman-teman, kita langsung masuk dalam proses pemanggangan. Saya biasa menangani LED seperti ini dari samping agar supaya lebih aman. Untuk PCB LED-nya masih bisa dipakai karena memperkecil kemungkinan PCB LED rusak teman-teman jika kita mulai dari samping-samping seperti ini. Apalagi PCB LED yang sudah umur ya teman-teman, sudah termasuk seharusnya sudah dimakan usia ya, butuh perlakuan khusus teman-teman.
Jangan langsung main gas, ditaruh di pemanas bagian tengah. Setelah melepas chiclet juga, saya memilih menaruh timah pada tatakan LED menggunakan solder agar lebih aman untuk keawetan PCB LED-nya. Selanjutnya kita taruh flux. Tujuan penggunaan flux adalah selain mempercepat proses pemanasan dari timah solder, juga mempermudah kita dalam menata chiclet ke tatakan LED ini, teman-teman. Karena jika sudah tertatak dengan rapi lalu tersentak, teman-teman, kadang chicletnya jadi berantakan kembali. Tapi dengan menggunakan ini, dia akan merekat sedikit lebih kuat daripada tanpa menggunakan flux ya, teman-teman. Setelah itu kita tatak, atur dengan baik chiclet-chicletnya seperti ini. Untuk kaki chiclet plus ke plus dan min ke min. Jangan sampai terbalik, teman-teman. Ingat, rangkaian LED adalah rangkaian full seri, dimana jika ada satu LED yang error, keseluruhannya tidak bisa menyala ya, teman-teman. Dan untuk flux yang saya gunakan tadi itu hanya flux murah, teman-teman, yang 5 ribuan saja. Sudah cukup bagus bagi user-user servis lampu ya. Tidak perlu menggunakan flux yang mahal-mahal. Langsung saja kita panggang ke pemanas. Teman-teman bisa mengetahui chiclet sudah nyata atau tidak dengan cara menyentuh LED-nya, teman-teman. Kalau sudah nempel, biasanya digeser sedikit-sedikit, dia akan kembali ke tatakan LED. Kalau sudah selesai, pastikan soket yang di tengah itu tidak geser, teman-teman. Kalau dia geser, kadang menjadi masalah juga ya. Lampu LED tidak akan menyala atau gagal servis. Jadi karena sudah tahu untuk driver dari lampu LED ini normal, tanpa ragu langsung saja kita colok ya, teman-teman. Ini sudah mau masuk proses akhir, dan untuk video finishingnya, teman-teman, mohon maaf karena saya tidak sempat rekam, sudah full untuk memori handphone jadul ini. Jadi hanya sampai di pengecekan watt dari LED ini, teman-teman. Untuk finishing tentu saja seperti biasa, gunakan lem yang sesuai dengan peruntukannya di PCB LED. Ini sudah menyala normal. Untuk wattnya ya, bisa teman-teman lihat di wattmeter. Terbaca 6,31 watt, cukup bagus dan akan awet. Demikian dulu video yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya.
Salam elektronik dan coba-coba. Terima kasih.